Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air yang saya hormati, hari ini kita akan membongkar sebuah fakta yang semakin jelas di balik kisru ijazah palsu Pak Jokowi. Bukan hanya soal Roy Panci, Rismon Sianipar atau Dr. Tipa, tetapi juga tentang siapa sosok di balik layar yang kerap menggiring opini dan membiarkan kasus ini berlarut-larut. Ia adalah sang pengacara Tompel Hosinuddin, ex-HTI yang pernah dibubarkan oleh mantan Presiden Jokowi pada saat beliau masih menjabat sebagai presiden. Pertanyaannya, apakah ini masih murni soal hukum kira-kira, ataukah jangan-jangan ada misi politik yang sengaja dimainkan oleh si Tompel agar Presiden Jokowi terus-menerus tersandra oleh isu murahan ini? Untuk itu, mengawali ulasan pada video kali ini, saya akan tampilkan bagaimana histori Hosinuddin Tompel pada saat masih eksis HTI, dan seperti apa pernyataan tegas dari mantan Presiden Jokowi karena beliau masih menjabat tak kala dia membubarkan HTI. Dan saya juga akan lampirkan video daripada Bang Rasman yang memberikan isyarat kepada Roy Suryo untuk melepas Hosinuddin sebagai pengacaranya. Kenapa? Sebab sepertinya Bang Rasman paham apa yang dilakukan oleh Hosinuddin ini sengaja membuat kasus ini berlama-lama dengan lebih banyak beropini liar, layaknya seperti politisi ketimbang melakukan pembelaan hukum atau menyiapkan data-data yang dibutuhkan dalam rangka pembelaan klaimnya. Nah, ini coba kita simak dulu videonya. Tetapi Anda yang tidak percaya khilafah ini tidak boleh juga mempersoalkan orang yang berjuang memperjuangkan khilafah, yang meyakini khilafah adalah kewajiban yang agung, sebagaimana Al-Quran juga memerintahkan diterapkan, dan diterapkan Al-Quran tidak mungkin bisa tanpa ada institusi yang menerapkan Al-Quran, dan institusi adalah negara, dan negara tadi bukan kerajaan, bukan monarki konstitusional, bukan kekaisaran yang harus khilafah. Siap menegakkan Islam, siap menegakkan hukum Allah, siap membela Nabi SAW, siap tegakkan khilafah. Takbir. Sejatinya semua itu hanya bisa dilakukan kalau kaum muslimin memiliki institusi yang menerapkan syariat Islam secara kafah, itulah disebut dengan institusi khilafah. Takbir. Dan tentu saja yang paling penting adalah saya mengingatkan kepada kita semua untuk jangan melupakan, dan inilah kunci pembelaan kita sebenarnya, yaitu untuk menegakkan khilafah. Pemirsa, Presiden Joko Widodo menegaskan pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI dilakukan melalui kajian dan pengamatan yang mendalam. Keputusan tersebut juga mendapat dukungan dan masukan dari berbagai kalangan. Saya sampaikan yang lalu bahwa pemerintah telah mengkaji lama, telah mengamati lama, dan juga masukan dari banyak kalangan, dari para ulama, dari masyarakat. Ya, keputusannya seperti yang sudah diputuskan pada hari ini. Pantasan Mas Suryo ini kasihan begini, kasihan saya. Tak punya lagi. Kasihan saya lihat kau ya. Kita acara sumpah. Kau sudah dibekukan. Tak bisa sidang. Tak bisa sidang. Tunjukkan. Saran saya Mas Suryo, ganti di kuasa hukum. Jangan aja Ganti ya. Kalian kalian kalau kasih Rasman nggak bisa sidang karena Rasman berita acara sumpahnya dibekukan. Udah. Indonesia. Sebelum bicara, Saya mau tanya. Udah. sebelum Anda bicara, jangan ngajari klien saya. Sudah lihat kan bagaimana video Hosinuddin, jejak masa lalunya. Jadi beliau ini memang tidak asing buat kita ini. Jadi sekali lagi dia pernah menjadi bagian dari ormas terlarang ini, bahkan menjadi ketua LBH Hizbut Tahrir Indonesia yang dibubarkan oleh Pak Jokowi. Fakta ini saja sesungguhnya sudah cukup menjadi alasan mengapa dalam setiap langkah hukumnya ia cenderung menampilkan sentimen politik ketimbang konsistensi pembelaan hukum. Perhatikan saja setiap dia mengeluarkan pernyataan ke publik, Hosinuddin lebih sering melempar opini liar ketimbang menghadirkan bukti hukum yang solid. Dan narasinya
penuh dengan insinuasi politik. Seakan-akan kasus ini adalah panggung propaganda, bukan sebagai bentuk proses hukum, dan ini berbeda jauh dengan tugas advokat sejati yang seharusnya fokus menyiapkan bukti, saksi, dan strategi pembelaan hukum. Tapi yang dilakukan Husainuddin kan justru bermanuver, menyerang, dan itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan pembelaan terhadap klaimnya, malah semakin memperparah. Selain itu juga banyak pengamat sudah mulai menilai bahwa Husainuddin justru membiarkan klaimnya Roy Suryo, Rismo Sianipar yang sebentar lagi akan tak bebas, dan Pipa ini terus bermanuver kok sana kemari. Mereka membuat buku putih misalnya, melakukan konferensi pers, dan bahkan melakukan aksi teatrikal, tapi tidak fokus menghadapi substansi kasus. Mengapa? Karena tujuan utamanya bukan memenangkan perkara, melainkan menjaga isu ini tetap hidup di ruang publik. Apa tujuannya kira-kira? Yang ini yang harus kita jawab. Jadi di sinilah kuncinya. Dengan membiarkan isu ijazah palsu terus dipelintir, Husainuddin berhasil menahan Jokowi dalam tekanan opini. Meskipun sudah berkali-kali dibuktikan bahwa ijazah Jokowi asli, tapi narasi palsu ini sengaja dipelihara agar mantan presiden terus dihantui stigma dan penderitaan batin. Inilah pola klasik sebenarnya. Jadi bukan memenangkan hukum, melainkan mengguncang legitimasi politik lawan. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah kenapa dibiarkan berlama-lama kira-kira oleh Husainuddin ini? Saya kira jawabannya jelas, sahabat ya. Jadi yang pertama, kalau saya analisa, karena memang tidak ada bukti kuat yang bisa dipakai untuk melawan Jokowi di pengadilan. Yang kedua, dengan memperpanjang isu, mereka berharap simpati publik terpolarisasi. Yang ketiga, mereka mengulang pola propaganda gaya HTI yang selalu menggiring opini ke arah delegitimasi pemerintah, mendelegitimasi kerja-kerja penegak hukum. Itu kan kerja-kerja HTI itu dari dulu. Mana mereka percaya dengan polisi? Mereka tidak percaya dengan yang namanya TNI. Mereka tidak percaya dengan yang namanya, mereka tidak menginginkan Pancasila sebagai dasar negara. Itu HTI. Jadi perangkap-perangkap lain jangan harap dia akan percaya. Sehingga wajar kalau Bang Rasman Nasution mengatakan kepada Roy Suryo, tinggalkan pengacaramu ini kalau kau mau menang, sebagaimana video yang saya tampilkan tadi itu di awal. Dan itu semakin memperkuat analisis ini. Ia terang-terangan menyebut kalau Roy Suryo ingin kasusnya cepat selesai, maka harus ganti pengacara. Artinya apa? Bahkan kalangan advokat sendiri menilai bahwa Husainuddin lebih memilih mempertahankan isu ketimbang menyelesaikan perkara. Itu fakta. Dan coba perhatikan dari seluruh perjalanan Husainuddin selama kasus ini. Oleh sebab itu sahabat-sahabat sekalian, dari paparan ini kita bisa melihat dengan terang benderang bahwa kasus ijazah palsu ini bukan sekedar blunder akademik, tetapi juga panggung politik. Dan Husainuddin dengan rekam jejaknya sebagai ex-HTI tampaknya memang sengaja membiarkan kasus ini berlarut dalam misi politik tertentu, menggembosi legitimasi mantan Presiden Jokowi. Jadi saudara-saudaraku, disinilah bahayanya ya. Ketika hukum diperalat, opini dipelintir, dan publik dijadikan korban permainan isu murahan, sementara para pelaku blunder makin terperangkap dengan jerat hukum, mastermind dibaliknya justru menikmati panggung. Betul-betul Husainuddin luar biasa ya jahatnya terhadap Roy Suryo dan kawan-kawan. Kasihan juga Roy Suryo ini menjadi korban dari Husainuddin. Maka jelas, siapapun yang masih percaya pada narasi ijazah palsu sesungguhnya hanya sedang ikut terseret dalam permainan yang dirancang untuk menyandra Pak Jokowi secara politik, bukan untuk mencari kebenaran hukum. Karena itu sudah saatnya publik harus sadar
Dalih hukum bagi mereka itu hanyalah topeng, yang nyata adalah dendam politik lama yang terus dihidupkan. Dan di ujung permainan kita bisa bertanya, siapa sebenarnya yang sedang memperjuangkan kebenaran dan siapa yang hanya menjual isu demi kepentingan politik sesaat. Saya kira demikian sahabat ya, mudah-mudahan narasi pendek ini ada manfaatnya. Semoga sahabat-sahabat semua bisa menolak dengan baik situasi yang ada ya, terutama soal kasus ijazah palsu, tuduhan ijazah palsu yang menimpa Pak Jokowi ini. Sebab bagaimanapun beliau ini adalah orang tua kita semua, mantan presiden 10 tahun yang tentu memiliki jasa besar terhadap negara ini. Oleh karena itu selalu saya sampaikan kepada sahabat-sahabat bahwa ini bukan soal Jokowi sebagai pribadi, tetapi ini soal negara kesatuan Republik Indonesia. Apalagi saya tahu persis siapa mastermind di belakang yang bermain ini, yang selama ini kita sudah lihat sepak terjangnya bagaimana, yaitu Khosinuddin ex HTI yang memang memiliki rasa dendam yang sangat dalam terhadap Pak Jokowi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.